Konflik kerajaan-kerajaan di Asia Tengah, menjelang tahun Masehi, rupanya sangat mengganggu perniagaan emas India. Hal ini menyebabkan India membeli mata uang emas dari kerajaan Romawi. Tetapi kemudian hal itu dilarang oleh Kaisar Vespasianus yang berkuasa pada tahun 69–79 Masehi, karena berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi kerajaan Romawi. India pun mencari sumber emas baru di negeri-negeri timur. Melalui karya sastranya, diperoleh informasi adanya emas yang melimpah di negeri timur. Akhirnya, perniagaan India mengambil arah baru menuju timur. Namun ternyata emas yang dimaksud adalah rempah-rempah yang menjadi buruan orang-orang Eropa. Dari sinilah jalur perdagangan rempah-rempah Nusantara bermula. Hendrik E. Niemeyer, dalam makalah yang berjudul, The World of Juragan and Nakhoda in the Java Sea Region tahun 1684 sampai tahun 1726, menyatakan bahwa, rempah Nusantara memiliki kualitas dan variasi yang lebih lengkap daripada rempah Malabar India. Selain itu, harga rempah Nusantara jauh lebih murah dari harga rempah Malabar. Komoditas rempah Nusantara akhirnya mampu menyingkirkan komoditas rempah dari Sri Lanka di kawasan perdagangan Laut Mediterania pada abad 1 Masehi. Ketika datang ke Nusantara, para pedagang India membawa komoditas tekstil untuk ditukar dengan komoditas rempah. Selain itu, beras India juga menjadi alat barter untuk mendapatkan komoditas rempah. Ekonomi barter menjadi salah satu ciri khas pada masa itu. Hubungan dagang yang terjalin antara Nusantara dan India ini semakin membuka jalur rempah Nusantara lebih dikenal oleh bangsa yang lebih luas. Jalur perniagaan maritim Nusantara dengan Tiongkok terjadi pada abad 5, sebagaimana diungkapkan oleh Owe Walter. Menurut Walter, para pelaut Nusantara sudah mempunyai kemampuan berlayar sampai ke negeri tirai bambu. Hal ini dibuktikan dengan bermacam jejak tulisan para pejabat istana Tiongkok tentang kedatangan delegasi dagang dari berbagai kerajaan di Nusantara. Menurut Anthony Reid, memasuki abad ke-12, relasi perniagaan yang terjalin antara Nusantara dan Tiongkok, banyak menggunakan kapal-kapal Nusantara sebagai sarana transportasinya. Andre Gunder Frank, menyatakan bahwa komoditas rempah merupakan komoditas utama yang diburu oleh para pedagang Tiongkok. Komoditas rempah sering ditukar dengan kain sutera dalam transaksi tukar-menukar barang antara kedua belah pihak. Keberadaan kain sutera di Nusantara, bukan merupakan komoditas pokok yang diburu oleh para pedagang Nusantara. Tujuan utama para pedagang Nusantara adalah menjual komoditas rempah kepada para pedagang Tionghoa dan bukan membeli sutera dari mereka. Dengan demikian hingga abad ke-12 hubungan perniagaan antara Tiongkok dengan Nusantara masih didominasi oleh komoditas rempah. Hal ini yang mendasari pernyataan Anthony Reid, jalur pelayaran dan perniagaan di Nusantara lebih cocok disebut sebagai jalur rempah daripada jalur sutera.